Sang Pembisik Alam Part 64 Ular Boa Jantan dan Betina. Racun merah muda muncul. Serangan gabungan dari 4 ahli di alam pemurnian Ki tidak boleh diremehkan. Cahaya merah darah di sekitar mereka terus melemah. Namun, cahaya darah melemah 1 poin, dan darah di sungai darah melonjak, dan cahaya darah di sekitarnya segera pulih. Orang ini praktis abadi di sungai darah, kita harus keluar dari sini. Huan Chang meraung. Namun pintu masuk gua telah tertutup oleh sungai darah. Huaju, kau bahkan tidak bisa membuat lubang? Apakah semua orang di keluarga Hua Mu tidak berguna? Huan Chang mengumpat dengan marah. HMPH, aku ini sampah, kenapa kau tidak mendobrak lubang ini sendiri? Huaju meraung marah. Berusaha melarikan diri? Bermimpi saja. Hari ini kalian semua akan mati, dan tak seorang pun akan lolos. Roh darah penjaga iblis darah telah mengalami beberapa peperangan di mana para prajurit manusia telah memusnahkan sekte Dewa Darah. Dia sangat yakin tentang satu hal jika orang-orang ini dibiarkan bebas hari ini. Dalam beberapa hari, ratusan atau bahkan ribuan orang mungkin akan datang untuk mengepung sekte Dewa Darah mereka. Ini menjijikan. Semua ini gara-gara Ye Feng yang kabur beberapa hari lalu. Oleh karena itu, Blood Spirit bertekad untuk menyelamatkan orang-orang ini hari ini, meskipun itu mengorbankan nyawanya. Namun, setiap orang memiliki perhitungannya masing-masing. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit, Huayan dan kelompoknya secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasinya menjadi semakin berbahaya, dan ekspresi semua orang menjadi semakin serius. Tiba-tiba, Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, bersinar dan menyampaikan suaranya kepada semua orang semuanya. Begitu aku menghancurkan sungai darah ini, kita akan segera mundur. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ratusan cahaya pedang tiba-tiba menyembur keluar dari tangan Fu Dongxing, menghantam segala arah gua sungai darah seperti guntur. Sebuah pedang spiritual sepanjang 100 kaki tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghantam dinding gunung dengan keras. Ledakan. Seluruh gua berguncang hebat, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Tetapi dengan kilatan darah, gua itu kembali stabil. Serang bersama. Hancurkan gua ini akan menghancurkan sungai darah. Teriak Huayan. Beraninya kau. Ledakan. Di tengah raungan roh darah, naga api, bunga roh air dan api, senjata spiritual, pedang raksasa, dan bayangan telapak tangan secara bersamaan melesat ke arah gua, dan cahaya merah darah tiba-tiba menyembur ke seluruh gua. Gemuruh. Di tengah gemuruh dentuman bebatuan yang pecah, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menghancurkan seluruh gua sungai darah. Darah yang telah terkumpul di dasar gua segera menyembur keluar melalui retakan. Meskipun roh darah meraung berulang kali dan tubuhnya memancarkan cahaya merah darah, ia tidak dapat mengumpulkan banyak air dari sungai darah. Bajingan, kalian berani menghancurkan sungai darahku. Kalian semua akan mati. Dengan raungan, wujud asli roh darah, bersama dengan sungai darah, berubah menjadi naga darah dan menerkam ke arah Huan Chang, tetua tertinggi sekte Dewa Ilusi, yang berada di paling belakang. Naga itu membuka mulutnya, dan darah menyembur keluar. Lengan kanan Huan Chang, beserta sebagian besar bahu kanannya, membeku seperti es dan salju, memperlihatkan paru-parunya yang jernih di dalamnya. Minggir dari jalanku. Tiba-tiba, Huan Chang melemparkan palu berapi, yang langsung meledak menjadi kobaran api yang tak berujung. Itu adalah palu api iblis, senjata spiritual yang telah dimurnikan Huan Chang selama bertahun-tahun. Memanfaatkan kesempatan ini, Huan Chang berubah menjadi bintang jatuh dan terbang dengan cepat menuju lubang yang baru terbuka. Palu api iblis hanya menghentikan roh darah, yang telah berubah menjadi naga darah, untuk sesaat, menyebabkan ukuran naga darah itu menyusut hingga 20%, dan ia meraung serta menerkam lagi. Mundur segera. Dalam pergerakan jarak pendek, Thousand Illusion Eagle King adalah yang tercepat. Dalam sekejap, Raja Elang Seribu Ilusi adalah yang pertama keluar dari gua sungai darah. Segera setelah itu, Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, bersama Huaju dan Huayan, terbang keluar dari gua sungai darah dalam keadaan berantakan. Huaju dan Huayan, yang baru saja melarikan diri dari gua sungai darah, melihat meriam energi spiritual dari kapal roh surgawi tingkat jenderal siap menembak hampir seketika. Ledakan. Bombardir para iblis haus darah di belakang mereka. Huaju dan Huayan meraung hampir bersamaan. Kapasitas penuh. Huazhu tidak lupa menekankan satu poin lagi. Dalam sekejap, api pada meriam spiritual kapal roh surgawi tiba-tiba bersinar paling terang. Secara naluriah, Huaju dan Huayan serentak menoleh ke samping, menciptakan jalur tembakan untuk meriam psionik. Namun, di saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat Huaju dan Huayan ketakutan. Moncong meriam psionik, yang awalnya diarahkan ke pintu masuk gua sungai darah, bergerak saat mereka mengubah arah. Seketika itu juga, semburan cahaya dan api tiba-tiba keluar dari meriam psionik. Huawei, apa yang sedang kau lakukan? Raungan Tianan Huajia Huazhu tiba-tiba berhenti, dan di bawah gempuran meriam psionik, seluruh tubuh bagian atasnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan.
Namun, itu belum berakhir. Seolah-olah tubuh Huaju baru saja dibawa pergi begitu saja oleh meriam psionik, kobaran api dari meriam psionik itu melesat lurus ke arah Huayan di belakang Huaju. Mata Huayan tiba-tiba melebar maksimal. Pada saat kritis antara hidup dan mati, semburan cahaya spiritual air dan api tiba-tiba meledak dari lengan kiri Huayan. Kekuatan ledakan itu mendorong tubuh Huayan sejauh 2 kaki ke kanan. Ledakan. Kobaran api dari meriam psionik tiba-tiba melesat melewati sisi tubuh Huayan. Huayan merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya. Lengan kirinya, kaki kirinya, bahu kirinya, dan bahkan separuh dada kirinya menjadi compang-camping dan robek. Ia tanpa sadar terlempar ke belakang. Organ-organ dalam yang jernih dari tubuh spiritual yang telah terbentuk sempurna itu terlihat dari bagian perut, masih berdenyut dengan kuat. Ah! Huayan menjerit tak percaya saat energi spiritual berbasis air yang paling lembut mengalir keluar, seketika menyelimuti separuh tubuhnya. Mereka masih hidup. Di dalam kapal roh surgawi tingkat jenderal, Ye Feng sangat terkejut. Ye Feng sebenarnya terkejut dalam 2 hal. Ye Feng awalnya takjub dengan kekuatan meriam energi spiritual di kapal spiritual tingkat jenderal. Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa meriam energi spiritual, yang ditembakkan dengan kapasitas penuh menggunakan 100.000 kristal spiritual tingkat menengah, akan begitu dahsyat dan menakutkan. Serangan itu tidak hanya langsung membunuh Huaju, seorang ahli di tingkat kedua alam pemurnian Qi, tetapi juga melukai Huayan, seorang ahli di tingkat ke-6 alam pemurnian Qi, dengan parah. Jika Huayan tidak menghindar dan kekuatan itu tidak diblokir oleh Huaju, Huayan mungkin akan tewas oleh meriam energi spiritual ini. Tidak heran, kala itu, Helo Shuang mampu menjamin keselamatan Ye Feng hanya dengan sebuah perahu roh surgawi tingkat jenderal. Ternyata kekuatannya begitu menakutkan. Tentu saja, ada juga alasan yang mengejutkan semua orang. Karena Huaju dan Huayan tidak pernah menyangka bahwa perahu roh surgawi mereka sendiri akan membombardir mereka. Yang lebih mengejutkan Ye Feng adalah kemampuan bertahan hidup Huayan, seorang ahli alam kondensasi Qi tingkat 6. Separuh tubuhnya patah, bahkan organ dalamnya pun hancur, namun Huayan masih hidup dan sehat. Hal ini membuat Ye Feng yakin bahwa selama Huayan berhasil melarikan diri, dia akan mampu bangkit kembali dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun. Tanpa ragu-ragu, Ye Feng melemparkan seluruh 30.000 lebih kristal spiritual tingkat menengah yang tersisa ke dalam penyimpanan kristal spiritual kapal roh surgawi, bersiap untuk memberikan pukulan kuat lainnya. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Dengan raungan, cahaya pedang sepanjang 100 kaki di belakang Fu Dongxing menghantam dengan ganas ke arah perahu roh surgawi tingkat jenderal. Engah! Dengan satu serangan, penghalang cahaya pelindung perahu roh surgawi hancur berkeping-keping, mengungkap wajah asli orang yang mengemudikan perahu roh surgawi di dalamnya. Seketika itu juga, mata semua orang memerah. Kau, Ye Feng. Tuan-tuan, bagaimana dengan kejutan yang telah saya siapkan untuk kalian? Ye Feng mencibir sambil menatap kerumunan yang terkejut dan takjub. Huayan, yang tubuhnya setengah membusuk, menatap putranya, Huaju, yang telah menjadi daging cincang, lalu teringat akan keluarga Hua yang hampir punah. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi, dadanya membuncit, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan semburan darah itu, luka-luka yang tadi berhasil ditekan oleh tubuh Huayan yang setengah hancur kembali meletus, dan darah mengalir deras. Wajah Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, seketika berubah menjadi sangat muram. Ye Feng, kau mencari kematian. HMPH, ketua sekte Fu, anggota sekte Dewa Ilusi lainnya sudah berkali-kali mengatakan hal itu kepadaku. Tapi sekarang, kau ditakdirkan untuk mati. Dengan dengusan dingin, pedang spiritual sepanjang 100 kaki di belakang Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, menyala sekali lagi. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi penempa meridian Fu Dongxing, yang bernama pedang ilahi roh raksasa, yang kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu tebasan pedang, penghalang energi spiritual dari perahu roh surgawi langsung hancur berkeping-keping. Demikian pula, saya sudah mendengar kalimat ini berkali-kali, tetapi saya masih hidup dan sehat. Ledakan. Bersamaan dengan seringai Ye Feng, kilat yang mengerikan menyambar dari telapak tangan Ye Feng, menyebabkan Fu Dongxing gemetar dari dalam, dan pedang roh raksasa yang baru saja dibentuknya hampir lenyap. Meskipun serangan itu tidak mereda, getaran di dalam dan di luar tubuh menyebabkan mereka melewatkan momen terbaik untuk membunuh Ye Feng. Hampir bersamaan, kucing Raja Harimau bersayap awan, yang sedang beristirahat, tiba-tiba merangkak di antara kaki Ye Feng, membawa Ye Feng saat mereka melayang ke langit. Tanpa basa-basi lagi, 2 pancaran cahaya merah darah sekali lagi memasuki tubuh Ye Feng dan Raja Harimau bersayap awan Xiao Mao, dan Ye Feng sekali lagi menggunakan bendera darah jiwa pertempuran untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak ada yang bisa dilakukan, tingkat kultivasi Ye Feng terlalu rendah. Sekarang, Ye Feng ingin meningkatkan kultivasinya lebih dari sebelumnya. Jika Ye Feng bisa memiliki kultivasi alam laut jiwa, dia tidak akan pernah berada dalam posisi pasif seperti sekarang. Dasar bajingan kecil, kau pikir bisa lolos? Akan kubunuh kau hari ini juga.
Setelah berhasil menekan rasa sakitnya, Huayan meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju Ye Feng. Di belakang mereka, teriakan Huan Chang, tetua tertinggi sekte Dewa Ilusi, tiba-tiba terdengar. Huan Chang, yang terlambat satu langkah, ditelan bulat-bulat oleh pelindung iblis darah, roh darah, yang berubah wujud dari sungai darah. Tetua tertinggi. Saat ia baru pulih dari keterkejutannya dan hendak mengejar Ye Feng, Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, berteriak kesan, matanya membelalak penuh amarah. Tanpa ragu-ragu, Fu Dongxing menghentikan pengejarannya terhadap Ye Feng bersama Huayan. Di belakangnya, pedang roh raksasa setinggi 100 kaki, yang membawa kekuatan dahsyat, menebas ke arah naga darah yang berubah dari roh darah. Cahaya dari pedang roh 1000 ilusi tiba-tiba meledak hingga mencapai puncaknya, terpecah menjadi 10 dan menusuk ke arah naga darah yang berubah dari roh darah. Engah! Fu Dongxing membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah roh kelahiran berwarna ungu pucat ke arah pedang roh 1000 ilusi. Dengan bantuan darah kehidupan Fu Dongxing, kecemerlangan pedang roh 1000 ilusi melonjak, berubah menjadi 10 cahaya pedang yang menyerupai 10 naga roh, menukik langsung ke dalam naga darah yang dibentuk oleh roh darah. Alasan mengapa sekte Dewa Ilusi mampu mendominasi seluruh kekaisaran Dewa Ilusi selama bertahun-tahun bukan hanya karena banyaknya ahli alam laut jiwa di bawah bimbingannya, tetapi juga karena dua tetua tertingginya. Kehadiran dua tetua tertinggi di alam penempaan Qi membuat sekte manapun tidak mungkin memprovokasi sekte Dewa Ilusi. Namun, dalam pertempuran dengan keluarga Hua, tetua kedua, Huan Meng, terluka parah dan nasibnya tidak diketahui. Jika tetua pertama, Huan Chang, sampai mengalami nasib serupa, dan dengan hampir 60% tetua alam laut jiwa di sekte tersebut telah tewas, sekte Dewa Ilusi mungkin akan jatuh dari peringkat sekte teratas dan bahkan kehilangan posisi kepemimpinannya di Kekaisaran Dewa Ilusi. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun Fu Dongxing tidak boleh membiarkan tetua agung Huan Chang mendapat masalah. Seteguk darah yang baru saja ia berikan kepada Fu Dongxing itu harus dibayar dengan nyawanya. Setetes darahnya itu sudah cukup untuk mengganti 10 tahun kerja keras Fu Dongxing dalam berlatih. Au! Roh darah, yang telah berubah menjadi naga darah sambil membawa sungai darah, tiba-tiba mengeluarkan jeritan memilukan. 10 naga pedang yang menyerbu sungai darah menghancurkan naga darahnya menjadi berkeping-keping, dan pedang roh raksasa itu bahkan melukai tubuh utamanya. Saat naga darah hancur berkeping-keping, Huan Chang, tetua tertinggi sekte Dewa Ilusi yang baru saja dimangsa oleh naga darah, berhasil melarikan diri. Namun, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, keadaan tidak akan jauh lebih baik. Wajahnya tidak hanya pucat pasi, tetapi racun darah dari sungai darah juga meresap langsung ke tubuhnya melalui lengan kanannya yang sebelumnya terluka. Paru-parunya yang terbuka membusuk secepat mayat yang membusuk. Namun, Huan Chang juga cukup luar biasa. Dia mengumpulkan energi spiritual ke dalam sebuah pisau, dan dengan satu tebasan, dia memotong separuh paru-parunya yang membusuk. Dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, dan dalam sekejap mata, daging baru tumbuh dari separuh paru-paru yang membusuk itu. Melihat situasi ini, Raja Elang Seribu Ilusi dan Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, sama sekali tidak berani lengah. Mereka tetap berada di dekat badut muda itu dan melindungi tetua agung Huan Chang. Ledakan. Melihat Hua yang menyerbu ke arahnya, ekspresi Ye Feng tiba-tiba mengeras, dan kilatan petir muncul di telapak tangannya saat sambaran petir yang mengerikan menghantam Hua yang seperti kilat. Namun, kali ini, Hua yang sudah siap dan menghindari sambaran petir dengan gerakan cepat. Mati. Sebuah tangan raksasa berapi tiba-tiba muncul dari belakang Huayan, mencengkerami Ye Feng seperti gunung yang menekannya. Dengan teknik bela diri sekuat itu yang melingkupinya, bagaimana mungkin Ye Feng, seorang seniman bela diri alam transformasi roh, bisa melawannya? Wahai engkau yang bermarga Ye, kali ini, aku akan mencabik-cabik jiwamu dan memurnikannya, sehingga engkau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, siang dan malam. Sebuah seringai tiba-tiba muncul di bibir Ye Feng, mengejutkan Huayan yang sedang menggertakkan giginya. Saat Huayan menoleh, dia melihat roh darah penjaga iblis darah bergegas ke arahnya. Matanya yang merah darah dipenuhi keserakahan, menatap tajam tubuh Huayan yang berdarah dan hancur. Intisari dan darah seorang kultivator kuat di alam penempaan Qi tidak kurang dari ramuan mujarab bagi iblis darah. Melihat ini, Huayan mencibir, HMPH, kau dilindungi oleh sungai darah di gua sungai darah, jadi aku masih takut padamu. Sekarang kita di luar, kau masih ingin mengancamku? Kau mencari kematian. Bum bum bum. Hampir bersamaan dengan ejekan Huayan, kilat mengerikan bertubi-tubi tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangan Ye Feng. Meskipun Huayan sudah siap dan menghindar dengan cepat, kilat mengerikan itu begitu cepat sehingga dia tetap tersambar salah satu kilatan tersebut. Sensasi kesemutan dan mati rasa tiba-tiba menyebar dari dalam keluar, bahkan membuat sulit untuk mempertahankan energi spiritual. Hei hei! Blood Spirit mengeluarkan tawa serakah dan jahat, dan cahaya merah tua di sekeliling tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat terang. Teknik menghisap vampir. Sebuah daya hisap yang kuat datang,
dan darah yang menetes dari separuh tubuh Huayan yang compang-camping tiba-tiba berubah menjadi semburan darah. Anak panah darah ini melesat cepat menuju roh darah yang melemah, dan seketika saat mereka menyatu, cahaya darah di sekitar roh darah penjaga iblis darah itu melonjak. Dalam sekejap mata, wajah Huayan berubah pucat pasi. Darah yang menyembur dari tubuhnya yang setengah hancur juga bertambah tebal, dari setebal tusuk gigi menjadi setebal sumpit. Hilangnya esensi vitalnya dengan cepat menyebabkan kekuatan spiritual Huayan melemah dengan cepat, dan bahkan tangan berapi raksasa yang baru saja mencengkeram Ye Feng lenyap di udara. Tidak. Raungan seperti binatang buas yang terperangkap keluar dari mulut Huayan, dan kekuatan spiritual air dan api melonjak keluar dari tubuhnya secara bersamaan, seketika terlepas dari kendali Huayan. Bang 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 bang. Ledakan dahsyat dari energi spiritual air dan api yang sangat padat itu tiba-tiba mengganggu teknik pengurasan darah roh penjaga iblis darah, menyebabkan ekspresi Huayan sedikit rileks. Ledakan. Namun pada saat itu, kilat yang mengerikan menyambar tepat di atas kepala Huayan, dan kekuatan spiritual yang baru saja dilepaskan Huayan tiba-tiba lenyap. Roh darah penjaga iblis darah terkekeh, tubuhnya dipenuhi cahaya merah menyala saat dia melepaskan teknik penghisap darahnya sekali lagi. Ye Feng, apakah kau punya hati nurani? Apakah kau tahu bahwa kau membantu dan bersekongkol dengan kejahatan, dan bergabung dengan iblis darah? Setelah menyaksikan pemandangan ini, Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, dengan marah menegur Ye Feng. Ia memang ingin datang menyelamatkan, tetapi Tetua Agung Huan Chang sedang dalam masa penyembuhan yang kritis, dan ada dua yang mulia iblis darah yang mengawasinya dari jauh. Bagaimana mungkin ia berani pergi begitu saja? Membantu dan mendukung kejahatan? Mendengar itu, Ye Feng tiba-tiba tertawa dingin. Meskipun aku tidak membantu dan bersekongkol dengan kejahatan, akankah Huayan membiarkanku pergi setelah dia diselamatkan? Akankah dia membiarkan seluruh keluargaku pergi? Atau lebih tepatnya, akankah kau, Fu Dongxing, membiarkanku pergi? Ledakan. Saat mereka sedang berbicara, sambaran petir mengerikan lainnya menghantam kepala Huayan, menyebabkan energi spiritual air dan api yang baru saja dikumpulkan Huayan kembali stagnan. Jiangxing, yang sebelumnya dengan penuh semangat menegur Ye Feng, sesaat terdiam, tidak mampu memikirkan bantahan apapun. Sebenarnya, jika itu dia akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan. Tidak, Huayan meraung lagi. Tetapi kali ini terdengar lebih seperti seorang pahlawan di masa senjanya. Raungan itu akhirnya berubah menjadi rintihan yang lemah dan lesu. Karena keterlambatan yang disebabkan oleh dua sambaran petir mengerikan Ye Feng, panah darah yang dihisap oleh roh darah penjaga iblis darah dari tubuh Huayan telah membesar dari setebal tusuk gigi menjadi setebal ibu jari, dan jumlahnya lebih dari satu. Hanya dalam dua tarikan napas, 90% esensi kehidupan Hua yang diserap oleh roh darah pelindung iblis. Esensi dan darah adalah fondasi dari seseorang. Jika tingkat kultivasi seseorang cukup kuat untuk mencapai alam penempaan meridian, dan jika ada beberapa teknik penyembuhan rahasia dan pil ajaib, anggota tubuh yang terputus dapat beregenerasi. Namun, tanpa esensi dan darah, seseorang akan benar-benar tamat. Seketika itu juga, Hua yang terjatuh ke tanah, tubuhnya tinggal tulang belulang. Tetapi ia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Ye Feng dengan mata penuh kebencian. Tenggorokannya terus berdenyut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hilangnya energi vitalnya membuatnya kehilangan kekuatan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar muncul dari kerangka Huayan, melesat ke arah Ye Feng seperti angin puting beliung. Kekuatan spiritual Ye Feng mengencang, tetapi tidak ada serangan spiritual dahsyat seperti yang dia bayangkan. Kekuatan ilahi yang mengalir ke arah Ye Feng hanya membawa kutukan yang sangat beracun Ye Feng. Tunggu saja, lebih dari 10 tahun dari sekarang, leluhur keluarga Huaku akan kembali dan pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu, seluruh sekte Qiyun, seluruh kerajaan air hitam akan datang untuk meratapi kita. Nenek moyang keluarga Hua. Roh darah penjaga iblis darah, yang telah menguras esensi kehidupan Huayan, menatap Huan Chang, tetua tertinggi sekte Dewa Ilusi, yang sedang menyembuhkan diri, dengan sepasang mata kecil yang berkilauan dengan cahaya merah darah. Matanya penuh dengan keserakahan. Darah esensi Huayan, seorang ahli yang kuat di alam penempaan Qi, sepenuhnya memulihkan kerugiannya dan mengembalikannya ke kondisi puncak. Jika dia menyerap darah esensi Huan Chang, kultivasinya bahkan mungkin akan meningkat lebih jauh. Nah, bagaimana kalau kita bekerja sama? Blood Spirit menatap Huan Chang, sebuah ide licik tiba-tiba muncul di matanya. Ye Feng, berani-beraninya kau. Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, terkejut. Pada saat ini, Huan Chang, tetua agung sekte yang sedang menyembuhkan, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pemimpin sekte, mundurlah dengan cepat. Seketika itu juga, pedang roh 1000 ilusi milik Fu Dongxing tiba-tiba terbang keluar, menelan mereka bertiga, dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, lalu melesat ke kejauhan. Ledakan. Tanpa peringatan, sambaran petir yang mengerikan meledak di atas kepala roh darah penjaga iblis darah, menyebabkan roh darah menjerit melengking. Pada waktu yang tepat,
Ye Feng akan menggunakan roh darah penjaga iblis darah untuk membantunya melenyapkan musuh bebuyutannya, seperti yang dilakukan Huayan. Namun, hubungan Ye Feng dengan roh darah pelindung iblis darah hanya berlangsung selama 1 kali eksploitasi ini. Saat Fu Dongxing, pemimpin sekte Dewa Ilusi, melarikan diri bersama tetua tertinggi Huan Chang dan Raja Elang Seribu Ilusi. Pertempuran besar antara Ye Feng dan sekte Dewa Darah pun dimulai. Meskipun roh darah penjaga iblis darah telah memusnahkan 4 ahli di alam penempaan meridian, roh darah juga berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika menghadapi Ye Feng. Tentu saja, alasan utamanya adalah bahwa aliran darah dari sekte Dewa Darah dihancurkan oleh 4 ahli di alam penempaan meridian, dan kemudian dipancing keluar dari gua aliran darah. Jika tidak, mengingat tindakan gegabah roh darah, Ye Feng lah yang akan binasa. Seperempat jam kemudian, sebelum Ye Feng kehabisan petir mengerikan yang tersimpan di lubang petir tubuhnya, dia menunggangi kucing kecil Raja Harimau bersayap awan dan dengan cepat mundur. Tentu saja, roh darah penjaga iblis darah tidak akan membiarkan Ye Feng pergi begitu saja. Dalam rentang waktu seperempat jam yang singkat itu, petir mengerikan Ye Feng tidak hanya melukainya lagi dengan parah, tetapi juga langsung membunuh 2 dari 3 yang mulia iblis darah yang tersisa. Termasuk In Suhai, yang sebelumnya berbentrok dengan Ye Feng, dia juga langsung hancur menjadi debu oleh 2 sambaran petir yang mengerikan. Harus diakui bahwa kekuatan petir yang benar-benar menakutkan yang diberikan oleh senior misterius dari Menara Wansing kepada Ye Feng sungguh mencengangkan. Versi petir mengerikan yang disiapkan secara tergesa-gesa itu hanya dapat melukai Blood Demon Venerable, tetapi tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Namun, level pertama dari teknik petir yang mengguncang jiwa, yaitu petir yang mengguncang jiwa, berhasil. 2 sambaran petir yang mengerikan menewaskan In Suhai, meskipun dia sudah terluka parah sebelum terbunuh. Bahkan di puncak kekuatannya, Yang Mulia Iblis Darah Yin Suhai hanya mampu menahan 3 atau 4 sambaran petir yang mengerikan. Teknik petir pengguncang jiwa tingkat pertama dapat membunuh iblis darah pada tingkat yang mulia, tetapi tidak berdaya melawan iblis darah pada tingkat penjaga. Paling banter, ia hanya dapat menimbulkan cedera atau kerusakan serius, dan melindungi dirinya sendiri. Setiap kali aura merah darah di sekitarnya melemah, roh darah penjaga iblis darah berguling ke sungai darah yang mengalir ke segala arah, dan dia segera pulih. Penjaga iblis darah ini, roh darah, juga sangat licik. Mereka memperkirakan bahwa petir dahsyat Ye Feng tidak akan bertahan lama, dan memutuskan untuk menghabiskannya. Setelah ia berhasil menguras kekuatan petir Ye Feng yang menakutkan, ia benar-benar tidak menganggap serius Ye Feng, seorang seniman bela diri tingkat ketiga di alam transformasi roh. Barulah kemudian Ye Feng mengerti mengapa senior misterius dari Menara Wansing itu mewariskan 2 tingkat pertama teknik petir pengguncang jiwa kepadanya. Hanya dengan menguasai tingkat kedua dari petir surgawi penghancur jiwa seseorang dapat membunuh iblis darah yang merupakan pelindung tingkat pertama dari kultus Dewa Darah. Dan mereka bahkan menetapkan tenggat waktu 1 tahun. Ye Feng merasa sedikit menyesal. Seandainya dia menggunakan meriam energi spiritual dari kapal roh surgawi tingkat jenderal untuk membombardir iblis darah barusan, dia mungkin sudah membunuh penjaga iblis darah, roh darah. Namun, Ye Feng sama sekali tidak menyesal. Sebelumnya, ancaman Hua yang jelas lebih besar daripada ancaman roh darah penjaga iblis darah. Selain itu adalah satu-satunya kesempatan Ye Feng untuk membunuh Huayan. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh roh darah penjaga iblis darah, Ye Feng memanfaatkan beberapa sambaran petir yang tersisa yang melindunginya dan bersiap untuk mundur. Namun sebelum mundur, Ye Feng menggunakan 2 sambaran petir yang lebih mengerikan untuk memaksa mundur roh darah penjaga iblis darah dan mengambil risiko melakukan hal lain. Kumpulkan harta rampasan. Kapal roh surgawi kelas jenderal milik keluarga Hua masih melayang di langit. Jika Ye Feng tidak membawa harta karun yang sangat langka ini bersamanya, itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, menurut Hai Luo Shuang, metode untuk menempa perahu roh surgawi tingkat jenderal telah lama hilang, dan sebagian besar perahu yang saat ini beredar di pasaran ditemukan di runtuhan kuno. Kapal roh surgawi tingkat jenderal memiliki panjang 100 meter. Untungnya, cincin penyimpanan Ye Feng juga merupakan cincin harta karun kelas atas dengan panjang, lebar, dan tinggi 100 meter, yang cukup untuk memuat kapal roh surgawi tingkat jenderal tersebut. Selain itu, Ye Feng juga mendapatkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu diambil dari jari Huayan, leluhur keluarga Hua. Di seluruh medan perang, Ye Feng hanya mampu menemukan 2 jenis rampasan perang. Adapun Huaju, kepala keluarga Hua, tidak diketahui apakah cincin penyimpanannya hancur oleh meriam psionik atau terlempar ke tempat lain. Setelah beberapa saat, Ye Feng melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan kucing Raja Harimau bersayap awan miliknya sambil dikejar oleh roh darah penjaga iblis darah. Pada saat ini, Ye Feng menemukan situasi yang sangat mencengangkan. Keketan maksimum roh darah penjaga iblis darah ternyata lebih dari 10% lebih cepat daripada kecepatan maksimum kucing kecil Raja Harimau bersayap awan. Hal ini memungkinkan Ye Feng untuk menyaksikan kembali kengerian iblis darah. Jika kekuatan seseorang lebih rendah daripada iblis darah, kecepatannya yang mengerikan akan menyulitkan bahkan seorang ahli alam penempaan sumsum untuk melarikan diri.
Jika Ye Feng tidak masih memiliki beberapa sambaran petir mengerikan yang menghantam balik roh darah penjaga iblis darah, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Setelah menyingkirkan roh darah penjaga iblis darah, Ye Feng tidak terburu-buru melihat rampasan perang. Sebaliknya, dia segera duduk bersila di punggung kucing Raja Harimau bersayap awan dan mulai memadatkan dan memurnikan petir pengguncang jiwa. Setelah memadatkan lebih dari selusin sambaran petir yang mengerikan sekaligus, Ye Feng akhirnya menghela napas lega. Meskipun sambaran petir yang menakutkan itu tidak terlalu mematikan, efek sengatan listrik dan kelumpuhan yang uniknya sangat tajam. Ini praktis merupakan teknik penyelamatan nyawa. Setelah ragu sejenak, Ye Feng mengambil keputusan. Untuk menguasai tingkat kedua dari teknik petir pengguncang jiwa, petir surgawi pengguncang jiwa, dalam waktu sesingkat mungkin. Sejujurnya, Ye Feng tidak terlalu memperhatikan ketika senior misterius dari Menara Wansing itu mengajarinya teknik petir pengguncang jiwa. Awalnya, Ye Feng mengira teknik petir pengguncang jiwa hanyalah teknik rahasia khusus untuk menghadapi iblis darah. Terlebih lagi, karena senior misterius itu dapat dengan mudah mewariskan teknik petir pengguncang jiwa kepada Ye Feng merasa bahwa teknik petir pengguncang jiwa pastilah teknik yang sangat biasa, atau setidaknya bukan teknik yang sangat bagus. Namun, setelah pertempuran sesungguhnya ini, pandangan Ye Feng mengalami transformasi total. Tak perlu diragukan lagi bahwa Ye Feng mampu melukai iblis darah dengan parah, tetapi hanya dengan teknik petir pengguncang jiwa tingkat pertama, dia mampu mengganggu seorang ahli kuat di alam penempaan Qi dan bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian Huayan, yang berada di tingkat ke-6 alam penempaan Qi. Ini baru level pertama. Ye Feng tidak mengetahui situasi di wilayah luar, tetapi di domain naga hitam, teknik petir pengguncang jiwa ini bukan hal biasa, tetapi jelas merupakan teknik rahasia tingkat tinggi, tanpa pengecualian. Memikirkan hal ini, Ye Feng tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Mengapa senior misterius dari Menara Wansing itu begitu mudahnya memberikan teknik rahasia tingkat tinggi yang begitu penting kepadanya? Ye Feng sedikit bingung, merasa seperti ada kue yang jatuh dari langit. Atau mungkin, inilah yang disebut kekuatan takdir di puncak daftar naga hitam? Sejenak, Ye Feng bahkan mengeluarkan kompas 1000 bintang, ingin menghubungi senior misterius ini untuk menyampaikan rasa terima kasihnya sekali lagi. Setelah mempertimbangkannya, Ye Feng meletakkan kompas 1000 bintang. Karena senior misterius dari Wansing Lo ini menyuruhnya untuk melenyapkan roh darah pelindung iblis darah dan mendapatkan mutiara dewa darah roh darah sebelum menghubunginya. Dia pasti punya alasan tersendiri. Daripada bertanya secara gegabah, Ye Feng sebaiknya mencari cara untuk membunuh roh darah pelindung iblis darah sesegera mungkin sebelum menghubungi senior misterius ini. Baiklah, Ye Feng mengakui bahwa dia sebenarnya serakah akan metode kultivasi tingkat ketiga dari teknik petir pengguncang jiwa, petir ilahi pengguncang jiwa. Jika tingkat kekuatan pertama dapat mengganggu seorang ahli di alam pendirian fondasi, bagaimana dengan tingkat ketiga? Pada akhirnya, Ye Feng tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan langsung membuka cincin penyimpanan Huayan, leluhur keluarga Hua, yang berada di punggung kucing Raja Harimau bersayap awan. Apa yang dilihat Ye Feng adalah kejutan yang mengecewakan sebuah artefak magis. Cakram air dan api, artefak magis milik Huayan, leluhur keluarga Hua. Namun, lempengan air dan api itu kini kusam dan tak bernyawa, dan permukaannya tertutup lapisan noda darah, yang telah dinodai oleh iblis darah dan telah kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Sekalipun ada cara untuk menghilangkan noda darah, benda itu akan kehilangan jiwanya dan menjadi objek tak bernyawa. Namun, tumpukan kristal spiritual tingkat menengah di cincin penyimpanan Hua yang tetap memberikan kejutan besar bagi Ye Feng. Ye Feng awalnya berpikir bahwa meskipun dia mendapatkan kapal roh surgawi tingkat jenderal itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengemudikannya. Karena benda itu menghabiskan terlalu banyak kristal spiritual. 10.000 kristal roh tingkat menengah sekaligus setara dengan 1 juta kristal roh tingkat rendah. Selain beberapa kristal spiritual atribut tingkat atas itu, seluruh kekayaan Ye Feng hanya berjumlah sekitar 500.000 kristal spiritual tingkat rendah, yang bahkan tidak cukup untuk meledakkan meriam energi spiritual kapal roh surgawi sekalipun. Namun, cincin penyimpanan Hua yang memberi Ye Feng cukup kepercayaan diri. Setidaknya 500.000 kristal roh kelas menengah. Bahkan dengan kapasitas penuh, itu sudah cukup bagi Ye Feng untuk melancarkan 5 serangan. Untuk sesaat, Ye Feng bahkan memiliki keinginan untuk kembali ke Gua Sungai Darah dan menggunakan meriam energi spiritual dari perahu roh surgawi untuk menghantam roh darah penjaga iblis darah kembali ke asalnya. Pada akhirnya, Ye Feng dengan paksa menekan pikiran itu. Blood Spirit mampu melawan 4 ahli di alam penempaan Qi, dan kecepatannya sangat tinggi. Tanpa campur tangan siapapun, akan sangat sulit bagi Ye Feng untuk mengenai Blood Spirit dengan meriam energi spiritualnya. Seperti yang diperkirakan, jaringan penyimpanan harta Hua yang tidak mengecewakan Ye Feng. Ye Feng memperkirakan bahwa setidaknya setengah dari aset keluarga Tianan Hua berada di tangan Huayan. Selain 500.000 kristal spiritual tingkat menengah, terdapat hampir 1.000 kristal spiritual tingkat tinggi, dan bahkan 1 kristal spiritual tingkat teratas dengan kilauan yang memukau. Tapi hanya ada 1. Namun,
Ini bukanlah harta paling berharga di dalam cincin penyimpanan Huayan. Harta paling berharga adalah 2 lembar giok itu. 2 lembar giok berisi 2 teknik bela diri supranatural. Salah satu lempengan giok mencatat keterampilan bela diri supranatural yang disebut cakar roh api, yang seharusnya adalah tangan berapi raksasa yang menangkap Ye Feng sebelumnya. Lempengan giok lainnya mencatat keterampilan bela diri supranatural yang disebut mengejar gunung dan menangkap bulan. Ye Feng pernah melihat teknik gerakan mengejar gunung dan menangkap bulan ini sebelumnya. Teknik ini sangat kuat, dan ketika digunakan, kecepatannya meningkat secara eksponensial, memungkinkannya untuk mengejar Raja Harimau Sayap Awan, kucing kecil. Kedua lempengan giok ini tak ternilai harganya, terutama yang berisi teknik gerakan dan kemampuan supranatural. Jika benda itu dilelang, semua sekte terkemuka di domain naga hitam mungkin akan sangat ingin berpartisipasi. Tekniknya bagus, tetapi sayangnya tingkat kultivasi Ye Feng terlalu rendah, dan saat ini dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menguasainya. Tentu saja, yang terpenting, Ye Feng hanya memiliki 4 garis keturunan bakat, dan 2 diantaranya telah diambil, sehingga Ye Feng hanya memiliki 2 garis keturunan bakat untuk dipilih. Jika Ye Feng memilih untuk mempelajari teknik bela diri supranatural, dia harus sangat berhati-hati. Secara naluriah, hal ini mengingatkan Ye Feng pada pil peningkatan garis keturunan bakat yang ada di dalam Menara Seribu Bintang. Setelah memikirkannya, Ye Feng menyadari bahwa dengan apa yang telah ia rampas dari Huayan, leluhur keluarga Hua, ia sebenarnya bisa menukarkannya dengan pil peningkatan garis keturunan bakat, seandainya saja pil itu tidak kehabisan stok. Selain itu, ada beberapa pil yang tidak dikenali oleh Ye Feng. Namun, bahkan tanpa pil-pil ini, peningkatan tersebut sudah cukup untuk membuat Ye Feng sangat bahagia. Merasa puas, Ye Feng menyimpan cincin penyimpanan Huayan dan menunggangi Raja Harimau Bersayap Awan langsung menuju Sekte King Luo. Selain meminta pemimpin Sekte King Luo, Kuo Wan Feng, untuk mengidentifikasi pil-pil di cincin penyimpanan Huayan, Ye Feng juga berencana pergi ke Sekte King Luo untuk membuat lebih banyak masalah bagi Sekte Huanshen. Di dalam aula utama Sekte King Luo, pemimpin Sekte Kuo Wan Feng dan 16 tetua sekte yang saat ini berada di sekte tersebut berkumpul bersama, membahas masalah itu. Sesekali, para tetua sekte yang telah menerima panggilan dari pemimpin sekte, Kuo Wan Feng, akan memasuki aula utama sekte untuk membahas berbagai hal. Di luar aula utama sekte, 8 murid sejati melayang tinggi di atas aula, mata tajam mereka seperti mata elang, mengamati pergerakan ke segala arah. Sesekali, mereka akan mengirimkan semburan energi spiritual ke kehampaan, membuat pertahanan mereka sangat ketat. Mereka menerima perintah dari pemimpin sekte, Kuo Wan Feng, bahwa bahkan seekor lalat pun tidak boleh mendekati lebih dari 100 meter dari aula utama sekte tersebut. Tidak ada alasan lain selain bahwa masalah yang sedang dibahas di aula utama sekte tersebut adalah rahasia besar, dan kebocoran sekecil apapun dapat membawa bencana besar bagi Sekte King Luo. Saat ini, aula utama Sekte King Luo dipenuhi dengan suara gaduh. Pemimpin sekte, saya sarankan kita segera berangkat, berpencar dan menyerang Yangshan dan Ping Nanshan, dan pertama-tama merebut kembali 3 tambang kristal spiritual di kedua tempat itu. Tambang-tambang ini dicuri dari Sekte King Luo kita oleh Sekte Dewa Ilusi di masa lalu. Lalu kita akan menyerbu Cishui dan Lembah Suan Feng, merebut urat kristal spiritual tingkat menengah di Cishui, dan kemudian mengambil alih tambang induk tembaga di Lembah Suan Feng. Setelah mengamati situasi, kita akan memutuskan langkah selanjutnya, kata Tetua Zishi dari Sekte King Luo dengan cemas. Pemimpin sekte, Anda sama sekali tidak boleh. Intelijen kita hanya memberitahu kita bahwa hampir setengah dari tetua Sekte Dewa Ilusi telah hilang. Sebenarnya, meskipun Sekte Dewa Ilusi telah mengalami kehilangan kekuatan yang besar, sekte ini belum lumpuh. Sebelum Tetua Zishi selesai berbicara, orang sejati Tianzu langsung menyela dan berkata, jika kita bertindak gegabah dan membuat marah Sekte Dewa Ilusi, apalagi jika kedua tetua tertinggi Sekte Dewa Ilusi datang untuk menanya kita secara pribadi, bagaimana kita akan menghadapinya? Apakah kau sudah melupakan kekalahan telat 80 tahun yang lalu? Pemimpin sekte? Pada kesempatan itu, Tetua Agung Huan Chang dan Huan Meng dari Sekte Dewa Ilusi datang ke Sekte Azur Luo dan merebut sepertiga wilayah Sekte Azur Luo dan tambang kristal spiritual hanya dengan beberapa kata. Jika kejadian tak terduga lainnya terjadi kali ini, apakah Sekte King Luo saya masih memiliki harapan? Tianzu, apakah kau ketakutan setengah mati karena Sekte Dewa Ilusi? Menurutmu, apakah kita akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini? Tetua Zishi menegur dengan marah. Tetua, ini bukan soal menyerah, tapi soal membutuhkan informasi yang konkret. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, Sekte King Luo kita tidak boleh rugi. Seluruh aula utama sekte itu gempar. Suara gaduh itu membuat pemimpin sekte, Kuo Wan Feng, mengerutkan kening dan merasa gelisah. Memang, mereka mengetahui informasi Sekte King Luo tentang Sekte Dewa Ilusi, sekte nomor 1 di Kekaisaran Dewa Ilusi, yang selalu lebih unggul daripada Sekte King Luo, sekte terbesar kedua di Kekaisaran Dewa Ilusi. Namun, mata-mata mereka di dalam Sekte Dewa Ilusi tidak memegang posisi tinggi.
dan informasi intelijen yang mereka peroleh tidak terlalu detail. Laporan intelijen hanya menyatakan bahwa hampir setengah dari tetua sekte Dewa Ilusi tewas atau terluka. Sepertiga dari murid sejati tewas atau terluka, dan banyak sekali murid biasa yang tewas atau terluka, menyebabkan kekacauan di sekte Dewa Ilusi. Namun, situasi kedua tetua tertinggi dan pemimpin sekte Fudongsing, kekuatan paling penting dan tingkat atas dari sekte Dewa Ilusi, sama sekali tidak diketahui. Sekte Dewa Ilusi sedang dalam kekacauan, kesempatan ini terlalu langka untuk datang. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, kesempatan ini hanya datang sekali setiap beberapa abad. Tidak ada yang mau menyerah sekarang. Namun bagaimana jika kita bertindak dan para petinggi sekte Dewa Ilusi tidak terluka atau hanya menderita kerugian kecil? Pada saat itu, sekte King Luo telah mempermalukan diri sendiri. Pemimpin sekte, mari kita kirim pasukan. Pemimpin sekte, Anda sama sekali tidak boleh melapor kepada pemimpin sekte, Ye Feng, seorang murid sekte Qiyun dari Kerajaan Air Hitam, memohon audiensi. Pengumuman yang jelas dari murid penjaga kuil itu langsung membungkam seluruh aula utama sekte tersebut. Namun setelah hanya beberapa saat hening, teriakan marah kembali terdengar. Dasar bajingan, kau bahkan tidak tahu jam berapa sekarang. Dan kau malah memberitahu orang luar? Saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat. Murid siapakah kamu? Apa kamu tidak punya sopan santun? Katakan padanya untuk menunggu. Pemimpin sekte akan menemuinya saat ada waktu. Murid itu, dengan wajah memerah karena dimarahi, masih memaksakan diri untuk berkata, murid ini sebenarnya tidak mau, tetapi dia menunjukkan surat izin yang diberikan langsung oleh pemimpin sekte dan menyerahkan surat tulisan tangan, yang menyatakan bahwa pemimpin sekte akan mengerti setelah membacanya. Banyak ketua sekte King Luo terdiam sejenak, tetapi pemimpin sekte, Kuo Wanfeng, tampak sangat terkejut. Tidak ada yang salah dengan itu, cara penyampaian suaranya saja yang berbeda. Sebelumnya, Ye Feng menggunakan nama samaran Zheng Fuyun saat masuk dan keluar dari sekte King Luo untuk menghindari dikenali. Kali ini, Ye Feng mengejutkan semua orang dengan mengumumkan berita itu di depan umum menggunakan nama aslinya. Tiba-tiba, Kuo Wanfeng teringat kalimat terakhir dari informasi intelijen dari sekte Dewa Ilusi. Tampaknya para petinggi sekte Dewa Ilusi dan keluarga Hua telah bekerja sama untuk memburu seorang pemuda yang tiba-tiba muncul. Mungkinkah orang itu adalah Ye Feng? Ini suratnya. Apapun yang ingin kau ketahui, aku tahu. Silakan sambut mereka. Tetua MU Fang, tolong sampaikan salam saya kepada mereka. Ia tidak hanya diundang, tetapi pemimpin sekte Kuo Wanfeng juga langsung mengirim seorang tetua sekte untuk menyampaikan salam kepada mereka. Pemimpin sekte, bagaimana mungkin Ye Feng, orang luar, diizinkan masuk ruang dewan sekte kita? Tetua Shielu, tetua penegak hukum, sangat tidak puas. Pemimpin sekte, Ye Feng hanyalah seorang junior. Bukankah Anda terlalu memujinya? Tianzu Zhenren, yang selalu berselisih dengan Ye Feng, juga merasa tidak senang. Meskipun pemimpin sekte Kuo Wanfeng telah memerintahkan mereka untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang Ye Feng, bukan berarti permusuhan mereka dengan Ye Feng telah hilang. Kuo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo, tidak berbicara, tetapi hanya menyerahkan surat tulisan tangan Ye Feng. Setelah para tetua membacanya satu persatu, suara-suara yang menentang langsung menghilang. Bagi sekte King Luo saat ini, informasi tentang sekte Dewa Ilusi adalah hal yang paling penting. Pemimpin sekte, hati-hati jangan sampai anak ini main-main. Dia selalu sangat licik. HMPH, karakter menantuku lebih dari 10 kali lebih baik daripada murid-murid sekte Tianzu MU. Ejek Guru Bixin. Baiklah, hentikan perdebatan, atau orang-orang akan menertawakan kita. Kuo Wanfeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ye Feng, kau bilang kau tahu detail para petinggi sekte Dewa Ilusi, benarkah? Tanya ketua sekte King Luo, Kuo Wanfeng, kepada Ye Feng, yang baru saja tiba di aula utama sekte tersebut. Benar sekali. Cepat bicara. Seru pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, dengan gembira. HMPH, kau yang bermarga Ye, jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Sebelum Ye Feng sempat berbicara, ancaman mengerikan dari Tianzu Zhenren tiba-tiba terdengar, menyebabkan wajah Ye Feng memerah dan tubuhnya tiba-tiba menoleh ke arah Tianzu Zhenren. Tianzu, kau ingin memusnahkan seluruh keluargaku? Kalau kau berani, katakan lagi. Ekspresi Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi sangat berbahaya. Sudah kubilang, apalagi yang bisa kau lakukan padaku? HMPH, jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, dasar bocah nakal. Ledakan. Hampir bersamaan, seberkas petir tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangan Zhen. Hati-hati. Para tetua sekte King Luo serentak berseru kaget. Hukuman mati di pengadilan. Melihat Ye Feng bergerak tiba-tiba, Tianzu sangat marah. Tepat ketika dia hendak melepaskan kekuatan spiritualnya, petir tiba-tiba menyambar di atas kepalanya. Rasa mati rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari dalam keluar, tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya.
dan bahkan energi spiritual yang baru saja dikumpulkannya lenyap di bawah sensasi mati rasa ini. Secercah rasa takut tiba-tiba muncul di wajah Tianzu. Memanggil. Guru Tianzu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat energi pedang yang menyembur dari pedang Xuan yang milik Ye Feng menembus lurus ke ruang di antara alisnya. Tidak mau. Mengasihani. Pemandangan tak terduga ini menyebabkan semua tetua sekte King Luo mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan pemimpin sekte, Kuo Wanfeng, memohon belas kasihan dengan sangat mendesak. Karena sejak Ye Feng bergerak dan melepaskan petir, semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi, apalagi memberikan bantuan. Tertawa. Energi pedang tiba-tiba menembus dahi Tianzu Zhenren, dan setetes darah mengalir di dahinya. Energi pedang dingin di atas kepalanya membuat Tianzu Zhenren tiba-tiba menggigil. Perasaan akan kematian tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhku. Tianzu Zhenren tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak berada di aula utama sekte King Luo hari ini, dia mungkin sudah dibunuh oleh Ye Feng. Pak Tua, kau bisa mencoba menyalurkan kekuatan spiritualmu. Mari kita lihat apakah kekuatan spiritual yang mengalir dari dantianmu lebih cepat, atau apakah energi pedangku yang menembus tengkorakmu lebih cepat. Cemoohan Ye Feng menyebabkan ekspresi Tianzu Zhenren berubah lagi, dan kekuatan spiritual yang baru saja dikumpulkannya lenyap tanpa suara. Dia tidak mampu mengambil risiko itu. Aku tidak berani berjudi, karena jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia bisa kehilangan nyawanya. Ye Feng, hentikan. Apa kau tahu di mana kau berada? Berani-beraninya kau melakukan kekerasan? Sialan, apakah kau mencoba menipu kami, sekte King Luo, dengan mengatakan bahwa kami tidak punya siapapun untuk diandalkan? Sejenak, para tetua sekte King Luo yang memiliki hubungan baik dengan Tianzu dengan marah menegur Ye Feng. Namun, apapun yang dikatakan orang lain, Ye Feng tidak bergerak. Energi pedangnya terfokus pada dahi Tianzu, membuat tidak ada yang berani melakukan gerakan gegabah. Namun, yang paling banyak terdengar adalah seruan takjub serentak. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Tianzu Zhenren, seorang kultivator alam laut jiwa tingkat 5 puncak, akan ditangkap hidup-hidup oleh Ye Feng, yang kultivasinya hanya berada di tingkat 3 alam transformasi roh, hanya dalam satu gerakan. Minta maaf padaku. Aku akan memaafkanmu hari ini. Bah, bunuh aku kalau kau berani. Tianzu yakin Ye Feng tidak akan membunuhnya di aula utama sekte King Luo, jadi dia mulai mengutuk Ye Feng sebagai gantinya. HMPH, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani? Aku berhasil lolos dari kejaran 4 ahli di alam pemurnian Qi, lalu bagaimana dengan di sini? Tiba-tiba, Ye Feng tertawa dingin dan mendesis, kucing kecil. Panggilan. Kucing Raja Harimau bersayap awan itu segera merangkak keluar dari pelukan Ye Feng dan masuk ke selangkangan Ye Feng. Dengan kepakan sayapnya yang berdaging, sejumlah besar energi awan segera berkumpul dari samping, memenuhi seluruh aula utama sekte King Luo. Pemimpin sekte Kuo, bagaimana kalau kita coba? Aku akan membunuh si bajingan tua Tianzu itu dan lihat apakah kau bisa menyusulku? Suara Ye Feng penuh tawa, tetapi juga membuat semua orang merinding. Semua orang bisa melihat dan mendengar bahwa Ye Feng tidak sedang bercanda. Dia serius. Bahkan Tianzu, yang tadi mengumpat dengan keras, berhenti. Sekuat apapun dia di alam laut jiwa, dia pasti takut menghadapi kematian. Ye Feng, jangan melakukan hal-hal gegabah. Kuo Wanfeng mengerutkan kening, agak tidak puas dengan Tianzu Zhenren. Bagaimana mungkin Tianzu merusak hal sebaik ini? Ye Feng, guru Tianzu tidak bermaksud begitu. Jangan diambil hati. Biarkan dia pergi. Ucapan yang tidak disengaja. Xie LV, kau selalu mempersulitku. Setelah hari ini, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Tiba-tiba, Ye Feng meraung seperti guntur kepada Xie LV, tetua penegak hukum sekte King Luo. Kamu berani? Mata Xie Lu langsung membelalak, dan setelah berteriak marah, dia menyadari bahwa ini adalah tipuan yang dilakukan oleh Ye Feng. Wajahnya langsung berubah sangat jelek. Pemimpin sekte Kuo, saya datang ke sini karena kebaikan hati untuk menyampaikan informasi yang paling Anda butuhkan. Tetapi para tetua sekte King Luo ingin memusnahkan seluruh keluarga saya. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Alis pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, langsung berkerut dalam. Setiap masalah terasa lebih merepotkan daripada sebelumnya. Poin terpenting adalah bahwa Ye Feng tidak hanya menaklukkan Tianzu Zhenren, tetapi juga mendapatkan keunggulan. Ini satu-satunya cara. Tianzu, kau memang ceroboh dalam hal ini. Kau seharusnya meminta maaf kepada Ye Feng. Kata-kata pemimpin sekte Kuo Wanfeng membuat wajah tua Tianzu Zhenren memerah padam. Dia, seorang sesepuh berusia 60-an atau 70-an, bahkan harus meminta maaf kepada Ye Feng, seorang anak kecil, secara langsung. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi siapapun di sekte King Luo setelah ini? Bagaimana saya bisa bertemu orang lain? Pemimpin sekte. Guru Tianzu mengeluarkan raungan yang penuh kesedihan. Saudara muda Tianzu, dari sudut pandang reputasi sekte King Luo, saya sama sekali tidak mendukung Anda meminta maaf kepada Ye Feng secara pribadi. Namun,
Anda telah merusak kepentingan terpenting Sekte King Luo. Ye Feng menempuh perjalanan ribuan mil untuk menyampaikan informasi, dan hanya dengan satu kalimat, kau telah membuatnya berpihak pada lawan. Bagaimana mungkin seseorang yang berusia 60-an atau 70-an begitu bodoh? Mereka telah menyia-nyiakan separuh hidup mereka. Kau. Tianzu terdiam karena marah. Apa maksudmu? Apa yang telah kulakukan? Apa kesalahanku? Kaulah yang melakukan ini, dan kau bahkan tidak membiarkan orang lain membicarakannya? Ye Feng setidaknya adalah menantu Sekte King Luo kita. Dan kau malah mengancam akan memusnahkan seluruh keluarganya. Apakah kau masih menghormati orang yang lebih tua? Tetua Agung Zishi dari Sekte King Luo yang berwatak keras, pada akhirnya, menunjuk ke arah orang sejati Tianzu dan mengutuknya dengan marah. Meskipun dimarahi, penatua Zishi masih mengedipkan mata pada Bixin Zhenren, memberi isyarat agar dia membujuk Ye Feng. Ye Feng, mari kita lupakan saja setelah Tianzu mengakui bahwa apa yang dia katakan tadi tidak disengaja. Bixin Zhenren tidak mengatakan apapun lagi. Di dalam Sekte King Luo, Ye Feng mungkin mengabaikan perasaan orang lain, tetapi dia benar-benar harus menghormati Guru Bixin. Baiklah, karena Guru Bixin sudah berbicara, maka kita akan melakukan apa yang Guru Bixin katakan. Setelah mengatakan itu, Ye Feng menatap Guru Tianzu. Meskipun Guru Bixin mengubah masalah dari membuatnya meminta maaf kepada Ye Feng menjadi mengakui bahwa itu tidak disengaja, membungkuk dan mengakui kelemahan kepada Ye Feng tetap membuat Tianzu sangat malu, hampir tidak mampu berdiri. Namun, energi pedang yang ditekan Ye Feng ke dahinya mencegahnya bergerak sedikit pun. Untuk sesaat, semua orang di aula utama Sekte King Luo menatap tajam ke arah orang sejati Tianzu. Semua orang dengan penuh harap menantikan informasi yang dibawa Ye Feng, dan semua orang berharap masalah ini akan segera terselesaikan. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, Tianzu Zhenren harus meminta maaf. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada Tianzu Zhenren, yang memaksanya untuk meminta maaf kepada Ye Feng. Di bawah tekanan yang tak terlihat ini, wajah Guru Tianzu memerah, ia menggertakkan giginya, dan menundukkan kepalanya kepada Ye Feng. Ye Feng, aku tadi bicara gegabah, itu tidak disengaja. Itu bagus. Dengan suara mendesing, Ye Feng menyarungkan pedangnya dan berdiri diam. Hampir seketika Ye Feng menyarungkan pedangnya, kekuatan spiritual Tianzu Zhenren tiba-tiba melonjak keluar, dan wajah tuanya yang berlumuran darah menjadi sangat ganas. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Matilah. Dengan raungan, Guru Tianzu menerkam Ye Feng seperti hantu pendendam. Ledakan. Sambaran petir yang mengerikan kembali terjadi. Dasar anjing tua, aku tahu kau akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jaraknya sangat dekat, dan petir yang mengerikan itu menyambar dalam sekejap, begitu cepat dan dahsyat sehingga Tianzu Zhenren tidak sempat bereaksi sebelum tersambar tepat di tengahnya. Di bawah sambaran petir yang mengerikan, kekuatan spiritual yang baru saja meledak di tubuh Tianzu Zhenren kembali terhenti dan tiba-tiba lenyap. Memanggil. Pedang Xuan yang milik Ye Feng terhunus sekali lagi. Energi pedang yang bergelombang itu kembali menembus bagian tengah dahi Tianzu Zhenren. Namun kali ini, pedang Xuan yang milik Ye Feng tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, melainkan menusuk lurus ke depan. Guru Tianzu, yang baru saja menarik napas, terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Tanpa diduga, Ye Feng tanpa henti mengejarnya. Energi pedangnya tak pernah menyimpang dari tengah dahi Tianzu Zhenren. Bang! Guru Tianzu terhempas ke dinding aula utama sekte akibat energi pedang Ye Feng yang menekan dahinya, dan tidak berani bergerak sedikit pun. Saat itu juga, wajah tua Tianzu berubah dari merah menjadi hitam, dan dia ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk, merasa sangat malu. Ini sangat memalukan. Ini sungguh. Para tetua Sekte King Luo sekali lagi dibuat tercengang. Kali ini, saya benar-benar terkejut. Jika penaklukan Tianzu pertama oleh Ye Feng melibatkan unsur kejutan dan keberuntungan, itu agak bisa dimengerti. Tetapi sekarang, penaklukan Tianzu lagi tidak memberi ruang untuk keberuntungan atau kejutan semacam itu. Banyak tetua Sekte King Luo yang kultivasinya setara dengan Tianzu Zhenren tiba-tiba merasakan hawa dingin di dahi mereka. Pada jarak yang begitu dekat, jika mereka bertarung melawan Ye Feng, nasib mereka mungkin akan sama seperti Tianzu. Tianzu, kau telah benar-benar mempermalukan Sekte King Luo kami. Kali ini, sebelum Ye Feng sempat berbicara, Zishi, tetua Sekte King Luo yang berwatak keras, langsung melancarkan cercaan. Meskipun kau tidak tahu malu, setidaknya kau seharusnya menangkap Ye Feng, kan? Tapi kau sudah sejauh ini dan masih tertangkap hidup-hidup. Sungguh memalukan. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan kali ini. Zishi menghentakkan kakinya dengan keras, tak bisa berkata-kata. Masalah ini benar-benar kacau karena Tianzu Zhenren. Wajah pemimpin Sekte Kuo Wan Feng juga pucat pasi. Guru Tianzu benar-benar tidak menyadari kedudukannya. Tidak heran dia mampu mengajar murid seperti Wen Tianyu. Sekarang, semua orang akhirnya melihat akar masalahnya jika balok atas bengkok, balok bawah juga akan bengkok. Pemimpin Sekte Kuo, apa yang ingin Anda katakan kali ini? Ye Feng, lepaskan.
Kali ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kuo Wanfeng benar-benar marah. Terlepas dari karakter Tianzu, dia sangat tidak bijaksana dalam hal ini. Mengetahui bahwa Ye Feng membawa informasi penting, dia tetap mempersulitnya berulang kali. Sama sekali tidak menunjukkan pertimbangan terhadap sekte tersebut. Ye Feng sedikit terkejut, lalu melonggarkan cengkeramannya pada pedang Xuanyang dan melepaskan Tianzu Zhenren. 4 tetua pelindung Dharma, robohkan pilar surgawi. Hampir seketika Ye Feng melepaskan Tianzu, keempat tetua yang berdiri di belakang ketua sekte King Luo Kuo Wanfeng tiba-tiba menerkam dan menangkap Tianzu hidup-hidup sebelum dia sempat bereaksi. Tianzu, mulai saat ini, aku dengan ini mencabut semua perbekalan dari sektemu selama 3 tahun. Apakah kau menerima ini? Ekspresi Tianzu tiba-tiba berubah. Dia ingin berdebat beberapa kali lagi, tetapi melihat tatapan tajam yang tidak biasa di wajah pemimpin sekte Kuo Wanfeng, dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan. Nilai total semua perbekalan yang diberikan oleh sekte Sang King Luo kepada para tetuanya dalam setahun, termasuk pil dan sejenisnya, adalah sekitar 200.000 kristal spiritual tingkat rendah. Selama 3 tahun, jumlahnya mencapai 600.000 hingga 700.000 kristal spiritual tingkat rendah. 6 atau 700.000 kristal roh tingkat rendah adalah kerugian besar, bahkan bagi seorang ahli alam laut jiwa. Tuan Muda Ye, saya telah selesai menghukum Tianzu. Anda mengatakan Anda mengetahui informasi tentang sekte Dewa Ilusi. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya? Setelah berurusan dengan Tianzu Zhenren, pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, merasa agak cemas. Ye Feng melirik Tianzu Zhenren secara sengaja atau tidak sengaja, dan tiba-tiba berkata, pemimpin sekte, saya memiliki beberapa informasi, yang masing-masing berkaitan dengan rencana jangka panjang sekte King Luo dan pembagian kepentingan di dalam kekaisaran Dewa Ilusi. Namun, saya tidak berani membicarakannya. Mengapa? Baru setelah pertanyaan itu diajukan, Kuo Wanfeng, kepala sekte King Luo, menyadari bahwa tatapan Ye Feng tertuju pada Tianzu Zhenren, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin membiarkan Tianzu Zhenren pergi. Aku takut pada Tianzu Zhenren, yang begitu bodoh, tidak dapat dipercaya, dan tidak memiliki akal sehat. Aku khawatir dia akan secara tidak sengaja membocorkan informasiku, aku khawatir dia akan mengungkapkan sumber intelijenmu, yang akan mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku khawatir setelah aku selesai menjelaskan informasinya, aku tidak akan bisa meninggalkan sekte King Luo. Ye Feng memasang ekspresi sarkastik dan gelisah di wajahnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin membiarkan Tianzu lolos begitu saja. Ye Feng, dasar pencuri kecil, berani-beraninya kau. Guru Tianzu kembali mengutuk Ye Feng. Tetapi setelah hanya mengucapkan satu kalimat, dia dibungkam oleh keempat tetua penjaga. Pemimpin sekte King Luo Kuo Wanfeng tetap diam. Meskipun ia juga sangat tidak puas dengan penampilan Tianzu Zhenren hari ini, sama sekali tidak pantas untuk menghukum Tianzu Zhenren dengan keras hanya berdasarkan beberapa kata dari Ye Feng. Jika keadaan memburuk, hal itu bahkan dapat merusak prestisenya sebagai pemimpin sekte. Ye Feng, kau terus mengatakan kau memiliki informasi penting, tapi itu semua hanya omong kosong. Bukti apa yang kau miliki? Tetua Agung Sekte King Luo, Zishi, melihat dilema yang dihadapi pemimpin sekte tersebut. Setelah mendengar hal ini, semua tetua di aula utama Sekte King Luo memusatkan perhatian mereka pada Ye Feng. Lihat ini, Ye Feng tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Setelah melihat benda ini, ekspresi ketua Sekte Kuo Wanfeng berubah. Sebuah artefak magis? Apakah ini sebenarnya artefak magis? Dari mana kau mendapatkan artefak ajaib ini? Tidak. Artefak magis ini telah kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi tidak berguna. Sepertinya tempat ini telah dinodai, dan esensi spiritualnya baru saja hilang. Seruan langsung bergema di seluruh aula utama sekte tersebut. Semuanya, bisakah kalian menebak senjata spiritual siapa ini? Ye Feng mengangkat sudut mulutnya, sengaja membuat semua orang penasaran. Artefak magis milik siapa? Para anggota sekte King Luo segera mengerutkan kening, menatap cakram air dan api di tangan Ye Feng, tenggelam dalam pikiran. Setelah jeda yang cukup lama, tetua Zishi dari sekte King Luo tiba-tiba mengangkat alisnya. Konon keluarga Tiananhua memiliki artefak spiritual tingkat rendah leluhur yang disebut lempeng air api, yang persis seperti ini. Pahlawan muda Ye, apakah deduksiku benar? Hua yang juga muncul selama pertempuran sekte Dewa Ilusi. Ekspresi Kuo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo, tiba-tiba menjadi sangat serius. Di tengah bisikan keraguan, semua orang mengarahkan pandangan heran mereka ke arah Ye Feng. Jika benda ini benar-benar artefak spiritual Huayan, leluhur keluarga Hua, maka itu benar. Tetua Zishi memiliki wawasan yang luar biasa. Ye Feng mengacungkan jempol. Bagaimana artefak magis Huayan bisa sampai di tanganmu? Di manakah Huayan Ren? Apa yang terjadi pada Huayan? Bagaimana kabar ahli alam pemurnian Ki keluarga Hua? Dengan hancurnya artefak spiritual, Huayan pasti terluka. Huayan, leluhur keluarga Hua,
Dikenal sebagai ahli nomor satu di domain naga hitam pada alam pemurnian Qi. Siapa yang bisa melukainya dan menghancurkan artefak spiritualnya? Mohon jelaskan padaku, pahlawan muda Ye. Di tengah riuh rendah hati kerumunan, Kuo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo, tiba-tiba membungkuk dan mengajukan pertanyaan dengan rendah hati. Melihat sikap pemimpin sekte itu, semua tetua sekte King Luo terdiam dan menatap Ye Feng dengan penuh harap. Bahkan Tianzu Zhenren, yang baru saja menentang Ye Feng, menunjukkan ekspresi penuh harapan. Ye Feng tersenyum tipis, lalu tatapannya tiba-tiba beralih ke Tianzu Zhenren. Seketika itu juga, ekspresi guru Tianzu berubah drastis. Pada saat ini, bahkan guru Tianzu menyadari bahwa semuanya berjalan sangat salah. Tindakannya benar-benar telah merugikan kepentingan sekte King Luo. Hal ini membuat beberapa tetua sekte King Luo yang masih berpihak pada pilar surgawi menjadi agak tak berdaya. Ye Feng benar-benar telah menyampaikan informasi intelijen dari jauh, dan dia memiliki bukti yang kuat. Peristiwa yang baru saja terjadi di Tianzu memang telah sangat merugikan kepentingan sekte King Luo. Tuan Muda Ye, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Tetua Zishi dari sekte King Luo tiba-tiba angkat bicara. Aku takut. Ye Feng hanya mengucapkan dua kata, yang membuat tetua agung sekte King Luo, Zishi, menutup mulutnya dengan senyum masam. Orang-orang lain yang ingin memohon belas kasihan juga dengan bijak memilih untuk tetap diam. Tiba-tiba, pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, menghela napas panjang. Ekspresinya mengeras saat dia tiba-tiba menatap Tianzu Zhenren. Tianzu, apakah kau tahu kejahatanmu? Dalam sekejap, seluruh warna memucat dari wajah guru Tianzu. Tianzu, kau mudah marah dan tersinggung, dan kau tidak mengembangkan karaktermu. Pertama, kau mengajar seorang murid dari sekte transmisi utara yang mengkhianati sesama muridnya. Setelah itu, kau tidak hanya tidak bertobat, tetapi malah menjadi lebih buruk. Karena alasan egoismu sendiri, kau mengabaikan kepentingan sekte dan hampir menyebabkan bencana besar. Tianzu, dengan ini aku menghukummu dengan menjadikanmu penjaga makam para pemimpin dan tetua sekte terdahulu di tebing Jingxin selama 30 tahun, sebagai cara untuk menjaga tugasmu secara diam-diam. Apakah kau menerima hukuman ini? Kata-kata pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, bagaikan sambaran petir, membuat Tianzu Zhenren tertegun dan para tetua sekte lainnya di aula tanpa ketakutan. Tak lama kemudian, sebelum Tianzu Zhenren sempat memutuskan apakah ia yakin atau tidak, pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, melambaikan tangannya dengan ringan, dan empat tetua penjaga, sambil memegang segel pemimpin sekte, mengawal Tianzu Zhenren keluar seolah-olah ia adalah seekor burung kecil. Pemimpin sekte, saya tahu saya salah. Pemimpin sekte, saya tahu saya salah. Mohon bersikap lunak. Barulah ketika tangisan ketakutan dari sang guru surgawi yang hendak pergi terdengar dari kejauhan, para tetua dari berbagai sekte akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka kemudian menyadari bahwa guru Tianzu telah benar-benar dipenjara. Tebing tenang sekte King Luo sebenarnya adalah tempat pemakaman leluhur sekte tersebut. Itu adalah alam rahasia kecil yang dibuka oleh pemimpin sekte pertama dengan kekuatan sihir yang besar, dan tidak dapat dibuka tanpa segel pemimpin sekte. Dengan kata lain, ketika pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, memintanya untuk merenungkan kesalahannya selama 30 tahun, itu sebenarnya adalah bentuk pemenjaraan. Bagi setiap praktisi seni bela diri, hal yang paling kurang dalam perjalanan mereka di bidang seni bela diri adalah waktu. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin langka waktu yang Anda miliki. Pada akhirnya, hampir semua praktisi seni bela diri sebenarnya sedang berlomba melawan waktu. Sekarang, Guru Tianzu telah dipenjara selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun itu, dia tidak akan memiliki sumber daya kultivasi sama sekali. Pada dasarnya, perjalanan seni bela diri Master Tianzu berakhir sejak saat itu. Hukuman ini sangat berat. Tetua Xie, petugas penegak hukum, mengerutkan kening beberapa kali, ingin memohon keringanan hukuman. Pada akhirnya, aku tidak berani mengatakannya. Dilihat dari wajah muram ketua sekte Kuo Wanfeng, jelas bahwa hukuman terhadap Tianzu Zhenren ini bukan sekadar untuk menenangkan Ye Feng, tetapi karena perilaku Tianzu Zhenren memang sangat keterlaluan. Ye Feng, Guru Tianzu sudah selesai mengurus semuanya. Sekarang, kamu bisa memberitahuku informasimu, kan? Kata Kuo Wanfeng kepada Ye Feng. Kata-kata pemimpin sekte Kuo Wanfeng mengguncang hati semua tetua sekte King Luo yang hadir, memenuhi mereka dengan rasa takut. Ye Feng yang ada di hadapanku sungguh menakutkan. Kekuatannya tidak hanya menakutkan, seperti yang dibuktikan dengan menangkap Tianzu Zhenren 2 kali, tetapi kelicikannya juga luar biasa. Hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar menghancurkan jalur seni bela diri seorang ahli alam laut jiwa dan mengusir seorang tetua kuat dari sekte King Luo ke area terlarang, yang berfungsi sebagai peringatan keras bagi mereka. Pemimpin sekte Kuo, saya mendengar bahwa sekte King Luo memiliki pil yang sangat langka bernama pil penempaan tubuh 100 ramuan, yang dapat menggandakan kecepatan seorang seniman bela diri alam transformasi roh dalam memurnikan tubuh spiritual yang mereka peroleh. Apakah Anda tahu apakah Anda memiliki pil ini? Tanya Ye Feng.
Mendengar hal itu, ekspresi para tetua sekte lainnya berubah drastis, bahkan pemimpin sekte, Kuo Wan Feng, sedikit mengerutkan kening. Benar, ramuan seperti itu memang ada. Terlebih lagi, pil penempat tubuh 100 herbal ini adalah ramuan unik dari sekte King Luo kami. Oke, saya akan ambil 10 botol. Mendesis. Tiba-tiba terdengar seruan kaget serentak di seluruh aula utama sekte, dan seorang tetua sekte yang tidak sabar mulai memarahi Ye Feng dengan sangat tidak puas. 10 botol? Untuk apa kau mengonsumsi pil penempat tubuh 100 ramuan? Apa kau pikir itu pil esensi darah yang bisa menghasilkan lebih dari selusin botol dalam sekali pembuatan? Pil penempat tubuh 100 ramuan adalah resep rahasia unik dari sekte King Luo kami. Terlebih lagi, ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ini sangat berharga. Bahkan sekte King Luo kami hanya dapat mengumpulkan pil yang cukup untuk 1 atau 2 tahun. Satu batch pil hanya bisa menghasilkan paling banyak 2 atau 3 botol. Sejujurnya, produksi pil penempaan meridian 100 ramuan sekte King Luo saya selama 10 tahun mungkin bahkan tidak akan mencapai 10 botol. Dan Anda berharap mendapatkan 10 botol sekaligus? Mendengar omelan tetua sekte King Luo, Ye Feng tidak menunjukkan kemarahan, dan menyaksikan omelan itu sambil tersenyum. Sejujurnya, Ye Feng agak berterima kasih kepada tetua sekte King Luo ini. Awalnya, Ye Feng tidak mengetahui kebenaran tentang pil penempat tubuh 100 ramuan. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan tetua tersebut, Ye Feng memahami semuanya. Sebenarnya, Ye Feng menyebutkan pil pengubah tubuh 100 ramuan kepada Green Ivy. Beberapa hari yang lalu, ketika Ye Feng dan Green Luo sedang menghabiskan waktu bersama, mereka sesekali membicarakan mengapa kemajuan kultivasi mereka begitu lambat ketika mereka berada di alam transformasi roh dan perlu menempa tubuh spiritual yang diperoleh. Meskipun Green Ivy beberapa kali memutar matanya ke arah Ye Feng, dia berkata, jika kultivasimu berkembang lambat, maka hanya sedikit orang di domain naga hitam yang kultivasinya berkembang dengan cepat. Namun pada akhirnya, Green Ivy tetap memberi Ye Feng sebuah arah. Ini adalah pil 100 ramuan pembentuk tubuh. Pil penempaan tubuh 100 ramuan adalah obat suci sekte King Luo. Konon, pil ini mampu menggandakan kecepatan penempaan tubuh spiritual yang diperoleh. Namun, bahkan di dalam sekte King Luo, pil penempaan tubuh 100 ramuan sangatlah berharga. Bahkan murid sejati pun tidak dapat memperoleh pil penempat tubuh 100 ramuan. Hanya murid pribadi pemimpin sekte yang dapat menikmati beberapa pil penempat tubuh 100 ramuan setiap tahunnya. Pada saat itu, Green Ivy menyarankan agar Ye Feng, yang sangat akrab dengan pemimpin sekte Kuo Wan Feng, dapat mencoba membeli beberapa pil dari pemimpin sekte tersebut untuk mempercepat penguatan tubuh spiritual yang diperolehnya. Namun, dengan peluang sebesar itu di depan matanya, Ye Feng tidak akan pernah melakukan hal seperti membeli sesuatu. Karena pil penempat tubuh 100 ramuan ini sangat langka, maka aku akan mengambil 3 botol. Kata Ye Feng. 3 botol lagi? Nada bicaramu sungguh membual. Tetua Shielu mencibir, kau pikir kau siapa? Ye Feng, bagi sekte King Luoku? Mengapa aku harus memberimu 3 botol pil penempat tubuh 100 ramuan? Atas dasar apa? Itu karena aku, Ye Feng, memiliki kecerdasan yang dapat menentukan naik turunnya sekte King Luo selama 300 tahun ke depan. Ini, Shielu terdiam. Tuan Muda Ye, bukankah kita baru saja berurusan dengan guru sejati Tianzu? Bukankah Anda mengatakan akan memberi saya penjelasan dan menyerahkan informasi intelijen? Tanya Tetua Zishi dari sekte King Luo dengan mengerutkan kening. Tetua, berurusan dengan orang sejati Tianzu adalah urusan internal sekte King Luo Anda. Meskipun masalah ini berasal dari saya, orang sejati Tianzu menghalangi kepentingan sekte King Luo Anda. Yang saya maksud tadi adalah, selama Anda memberi saya penjelasan, kita bisa melanjutkan diskusi tentang masalah intelijen ini. Saat ekspresi Zishi berubah, Ye Feng berkata lagi, Tetua, Anda tidak ingin saya menyerahkan informasi yang saya peroleh dengan mempertaruhkan nyawa saya kepada Anda dengan sia-sia, bukan? Menurutmu, lebih mudah diburu oleh 4 ahli di alam penempaan Qi, atau mengumpulkan informasi tepat di bawah hidung mereka? Tetua, informasi penting seperti ini saja sudah merupakan bantuan besar yang bisa kuberikan kepada sekte King Luo sejak awal. Anda tidak bermaksud menyerahkan semuanya kepada Anda begitu saja, bukan? Ye Feng tampak Tidak, tentu saja tidak. Saat ia berbicara, Tetua Agung Zishi dari sekte King Luo tersenyum kecut. Mereka telah menganggap ini sebagai hal yang sudah pasti. Ye Feng benar. Fakta bahwa Ye Feng mampu datang ke sekte King Luo saja sudah cukup. Pemimpin sekte Kuo Wan Feng masih tampak agak ragu, tetapi matanya menunjukkan lebih banyak kekhawatiran daripada yang lain. Hanya dengan satu pandangan, Ye Feng memahami pikiran Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo. Kemungkinan besar pil penempat tubuh 100 ramuan adalah obat yang sangat berharga bagi sekte King Luo. Kuo Wan Feng khawatir jika dia menyetujuinya tanpa izin, informasi yang dia terima akan sia-sia. Pemimpin sekte Kuo, saya memahami kekhawatiran Anda. Namun, ada satu hal yang dapat saya katakan sebelumnya Anda dapat menyetujui syarat-syarat yang saya ajukan saat ini.
Setelah saya menerima persyaratan yang memuaskan dan mengungkapkan informasinya, jika pemimpin sekte Kuo merasa bahwa informasi yang saya berikan tidak sepadan dengan harganya, dia sepenuhnya bebas untuk menarik diri. Mendengar hal ini, mata banyak tetua sekte King Luo berbinar. Ini adalah saran yang bagus. Pada saat itu, suara Ye Feng tiba-tiba meninggi. Tentu saja, saya pikir pemimpin sekte, tetua Zishi, dan semua tetua sekte yang hadir di sini tidak akan berbicara bertentangan dengan hati nurani mereka, bukan? Saat berbicara, tatapan Ye Feng beralih penuh arti kepada Xie Lu, tetua penegak hukum sekte King Luo. Xie Lu memahami maksud Ye Feng, dan wajah tuanya langsung memerah. Ye Feng, pemimpin sekte ini masih memiliki integritas setinggi itu. Pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, tertawa kecil. Ye Feng, karena kau bisa memberikan jaminan seperti itu, maka aku tidak bisa merahasiakannya lagi. Izinkan saya berterus terang, pil penempat tubuh 100 ramuan adalah obat yang sangat langka di sekte King Luo kami. Kami memilikinya sekarang, tetapi total persediaannya hanya 2 botol dan 3 pil. Jika itu soal nilai kecerdasanmu, aku bisa memberimu 2 botol. Hanya 2 botol. Ye Feng agak kecewa. Ye Feng, kau tidak mengerti pil penempaan tubuh 100 ramuan dari sekte King Luoku. Mengonsumsi 1 pil dapat mempertahankan efeknya selama setengah bulan. Dalam setengah bulan, kecepatan penempaan tubuh spiritual yang kau peroleh akan meningkat 2 kali lipat. Efek dari 1 hari latihan keras sudah cukup untuk menggantikan efek dari 3 hari latihan keras di masa lalu. Zishi menjelaskan. Baiklah, kalau begitu 2 botol saja. Jadi, bisakah kau mengungkapkan informasi intelijennya sekarang? Tanya Kuo Wan Feng. Pemimpin sekte Kuo, saya ingin menyampaikan sebuah permintaan kecil, dan saya harap Anda akan menyetujuinya. Bicaralah. Kuo Wan Feng menghela napas pelan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka membutuhkan informasi Ye Feng. Saya berharap ketua sekte Kuo dapat meningkatkan perlakuan yang diterima istri saya, Green Luo, dan gurunya di sekte King Luo 1 tingkat. Ye Feng menyatakan syaratnya tanpa ragu-ragu. Ini dapat diterima. Mulai hari ini, Green Vine akan menikmati perlakuan seorang tetua sekte, dan True Person Bixin akan menikmati perlakuan seorang tetua pelindung Dharma. Karena intinya adalah menjaga agar keuntungan tetap berada di dalam keluarga, Kuo Wan Feng langsung setuju. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, pemimpin sekte Kuo. Karena Anda begitu murah hati, saya pun tidak akan menahan diri. Informasi pertama adalah bahwa ketua sekte Ye ingin mengetahui apakah Huayan masih hidup atau sudah meninggal, kan? Kata Ye Feng. Begitu Ye Feng mengatakan ini, semua mata tertuju padanya. Huayan, leluhur keluarga Tianan Hua, telah gugur dalam pertempuran. Apa? Huayan meninggal? Huayan sudah meninggal? Seruan-seruan pun langsung terdengar. Huayan tidak hanya tewas, tetapi Huaju, kepala keluarga Hua, juga telah meninggal. Terlebih lagi, lebih dari 80% ahli alam laut jiwa keluarga Hua telah tewas dalam pertempuran. Ye Feng benar-benar ahli dalam membuat pernyataan mengejutkan, melontarkan satu bom demi bom, menyebabkan para tetua sekte King Luo berdiskusi tanpa henti. Tuan Muda Ye, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Dengan kematian seluruh keluarga Hua, apa manfaatnya bagi sekte King Luo kita? Tanya seorang tetua sekte. Saat ini, tidak seorang pun di dunia yang tahu bahwa keluarga Hua begitu rentan. Jika sekte King Luo mengirimkan para ahli, mereka dapat dengan mudah menjarah keluarga Hua. HMPH, bukankah itu sama saja mencari kematian bagi keluarga Hua? Keluarga Hua memiliki leluhur yang berlatih di luar negeri. Jika klanmu bahkan tidak mau melakukan hal seperti perampokan bertopeng, maka aku tidak bisa berkata-kata. Mendengar itu, ekspresi terkejut terlintas di mata Kuo Wan Feng. Mengesampingkan hal-hal lain, informasi ini saja sudah sangat berharga. Namun, rasa terkejut Ye Feng terus berlanjut. Pemimpin sekte Kuo, pertama-tama, informasi Anda tentang sekte Dewa Ilusi tidak benar. Para tetua alam laut jiwa dari sekte Dewa Ilusi tidak hanya kehilangan hampir 50%, tetapi lebih dari 60% hingga hampir 70%, dan bahkan tetua Agung Qingyi telah tewas. Saya sendiri telah menyaksikan kematian 16 tetua sekte. Selain itu, dan yang terpenting, tetua kedua sekte Dewa Ilusi, Huan Meng, kedua lengannya hancur dan saat ini tidak sadarkan diri. Tetua pertama sekte Dewa Ilusi, Huan Chang, separuh tubuhnya hancur dan terinfeksi racun iblis darah. Dia terpaksa menghancurkan organ dalamnya sendiri untuk menghilangkan racun tersebut, lalu meminum obat spiritual untuk mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan meregenerasi organnya. Bahkan Qingyi pun jatuh. Benarkah berita ini? Tetua Zishi tiba-tiba menjadi cemas. Itu benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku bersumpah demi jiwaku. Pemimpin sekte, ini adalah kesempatan emas. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi sekte King Luo kita. Saat ia berbicara, Tetua Agung sekte King Luo, Zishi, dengan gembira menangkupkan tangannya ke arah Kuo Wan Feng. Cedera Huan Chang sangat parah.
Fakta bahwa ia terserang racun darah dan organ dalamnya hancur saja sudah cukup membuat cedera Huan Chang sulit disembuhkan. Cedera parah seperti itu akan sulit pulih tanpa masa pemulihan 6 atau 7 tahun, atau bahkan 10 tahun. Selain itu, meminum ramuan untuk merangsang regenerasi organ dalam akan menyebabkan tingkat kultivasi Huan Chang turun secara signifikan. Penurunan setidaknya 2 tingkat bukanlah masalah sama sekali. Dalam situasi ini, jika kita dapat membujuk tetua tertinggi untuk keluar dari pengasingan, maka, seketika itu juga, Sekte King Luo sudah merayakan dengan meriah berkat informasi yang dibawa oleh Ye Feng. Pemimpin Sekte King Luo telah melancarkan serangkaian serangan dan telah merebut lebih dari 10 tambang kristal spiritual, gunung obat, dan sebanyak 24 urat mineral langka lainnya dari Sekte Huanshen kita di bagian tengah dan barat Kekaisaran. Selain itu, Sekte King Luo juga telah mengerahkan pengaruh di Istana Kekaisaran, mengganti semua pasukan di 3 prefektur dan 42 kabupaten yang mengelilingi Sekte King Luo dengan pasukan yang berafiliasi dengan Sekte King Luo, menyebabkan kerugian besar bagi Sekte King Luo kita. Pemimpin sekte, kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Sekte Azur Luo telah merebut hampir seperempat dari kepentingan Sekte Dewa Ilusi kita dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, Sekte Azur Luo bahkan mungkin akan menggantikan Sekte Dewa Ilusi kita sebagai agama negara. Di dalam ruang meditasi Sekte Dewa Ilusi, pemimpin Sekte Fudongsing, Tetua Agung Huan Chang, dan Raja Elang Seribu Ilusi mendengarkan dengan saksama ketika Tetua Agung Bei Chuan yang baru diangkat melaporkan perkembangan terbaru dari Sekte Dewa Ilusi. Selama 5 atau 6 hari terakhir, kekacauan di dalam Sekte Dewa Ilusi telah sepenuhnya mereda, dan aula sekte yang hancur serta banyak bangunan lainnya mulai dibangun kembali dengan tertib. Pada awal kejadian, Sekte Dewa Ilusi memblokir semua berita tentang anggota berpangkat tinggi mereka. Tetapi di luar dugaan, Sekte Azur Luo tetap melancarkan serangan. Di sisi lain, Bei Chuan adalah penerus King Yi, Tetua Agung Sekte Dewa Ilusi yang telah gugur. Di ruangan yang sunyi itu, semua orang tampak baik-baik saja, tetapi Tetua Agung Huan Chang tampak sangat kurus. Terlebih lagi, kondisi Huan Chang agak aneh. Pada saat ini, seluruh sisi kanan Huan Chang terbuka, dan tubuhnya yang terbuka tampak sangat putih dan lembut, seperti kulit bayi yang baru lahir. Hal yang paling aneh adalah seluruh sisi kanannya lebih kecil dari tubuh normalnya, terutama bahu kanan, tangan kanan, dan dada kanannya, yang seperti tubuh bayi baru lahir berusia 7 atau 8 tahun. Mereka berani merebut posisi kita sebagai agama negara Sekte Dewa Ilusi? Fu Dongsing mencibir. HMPH, bahkan Sekte Azur Luo pun tidak akan berani. Tetua Agung Huan Chang mencibir, pemimpin sekte, ada pepatah yang mengatakan, apa yang salah adalah benar, dan apa yang benar adalah salah. Sekte King Luo berani bergerak, mungkin karena mereka mendengar kabar bahwa Sekte Huanshen kita telah mengalami kehilangan kekuatan yang besar. Bagaimana kalau aku dan pemimpin sekte pergi sendiri ke sana dan memberi Sekte King Luo pelajaran? Mereka pasti akan bersikap baik. Tapi, Tetua Agung, cedera Anda? Fu Dongsing merasa agak tak berdaya. 2 pilar Sekte Dewa Ilusi, Tetua Agung Huan Chang, telah mengalami kehilangan kekuatan yang besar, sementara Tetua Agung kedua Huan Meng, meskipun tidak mati, terluka parah dan anggota tubuhnya semakin lumpuh, dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun baginya untuk pulih. Bahkan setelah pulih, tingkat kultivasinya akan anjlok, dan umurnya akan sangat berkurang. Serangan mendadak Huai yang terlalu kejam.